Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. So we will continue our digital learning. So we stay at home, we keep healthy. Okay, for this opportunity, I would like to explain how to create learning activities based on higher order thinking skill for junior high school. The last meeting, the last meeting, all of you have created have chosen basic competence or a KD, and then you also create indicator and learning objective. After you create learning objective, the next step we must create how to construct learning activities. So check it out. Okay, so our learning objective for today, creating learning activities based on higher order thinking skill for junior high school. The first one that we must do, we must choose the KD or we must decide the KD. Here, I give you an example, the KD. So the KD must be in pair because I choose 3.5. So the skill must be 4.5. So the KD that I have chosen is membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. And then for KD 4.5, that is skill or keterampilan, so menyusun teks khusus dalam bentuk greeting card, sangat pendek dan sederhana, terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks. And then after I decide the KD and then I create the indicator. So for indicator 3.5, I have 6 indicator. The first one, mengidentifikasi fungsi sosial teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Number 2, mengidentifikasi struktur teks. So number 1, we identify social function, and then number 2, we identify generic structure, and then number 3, we identify language focus or unsur kebahasaan yang ada dalam teks greeting card, and then number 4, menjelaskan or explain the social function dalam bentuk greeting card, and then number 5, membandingkan or comparing fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks. Dan number 6, menggunakan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card. The indicator for KD 4.5, so the first one, mengedit teks khusus dalam bentuk greeting card, sangat pendek dan sederhana. And then number 2, menyimpulkan teks khusus dalam bentuk greeting card. And then number 3, membuat teks khusus dalam bentuk greeting card. So when we are deciding the learning objective, it must be consist ABCD. ABCD, A, audience, and then B, behavior, and then C, condition, and then D, degree. So every learning objective must consist ABCD. So diberi satu teks greeting card, so it could be called as a condition. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial
teks khusus dalam bentuk greeting card sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. So di sini conditionnya adalah diberi teks greeting card, and then it is a condition, and then the behaviornya the student able to identify, mengidentifikasi, and then audiensnya siswa terkait dengan teks dengan benar itu adalah degree-nya dengan benar. Oke. This is the tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua. Okay, so we will focus to tujuan pembelajaran for the first meeting. Diberi, okay, and then we must decide the learning model. So here I will use genre base. Okay, and then do you still remember about the syntax of a genre base? Yeah. So the first one is a BKOF, building knowledge of the field, and then MOT, modeling of the text, and then GCOT, joint construction of the text, and the last one is ICOT, independent construction of the text. So 3 steps in the teaching learning. So the first one is a pre-teaching, while teaching, and a post-teaching. Pre-teaching, it is used to motivate the student, and then while teaching, so ask the student to be active in the process of a teaching learning. It means it will be focused on the student-centered activities, and then post-teaching activities, it's a kind of a summary or a review material that had been taught. Okay, so here the activities in the pre-teaching, guru memberi salam dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru bertanya tentang hari-hari spesial apa yang perlu dirayakan dengan menggunakan gambar, and then guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. So it must be mentioned in a pre-teaching activity. So in a while teaching activity, so starting with a BKOF, background knowledge of the field, MOT, modeling of the text, GCOT, joint construction of the text, and then the last one is ICOT, independent construction of the text. Okay. So in a BKOF, what kind of the activities that we can do? The first one, guru memberikan 5 gambar perayaan hari besar Okay, so here what can we do as a teacher in BKOF? I mean kegiatan seperti apa? What kind of activities that we can do in BKOF? The first one, guru memberi 5 gambar perayaan hari besar di Indonesia. After that, student match or siswa mencocokkan 5 gambar tersebut dengan nama perayaan yang sesuai. The next, siswa diminta untuk menyebutkan benda apa yang biasanya siswa berikan untuk memberi ucapan selamat kepada hari istimewa seseorang. Oke. Next, we continue to activities that we can do in modeling of the text. So in a modeling of the text, here some activities that we can do. The first one, guru memperlihatkan sebuah greeting card yang berisi ungkapan selamat ulang tahun dan meminta siswa untuk membaca teks tersebut. Setelah siswa membaca teks tersebut, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks secara individual dari greeting card yang telah dibaca, dari greeting card sebelumnya yang telah dibaca. Dari teks yang sudah dibaca, guru memperlihatkan satu teks greeting card dan meminta siswa untuk menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dengan menggunakan graphic organizer. Pada tahap ini, guru dapat membandingkan. Jadi di sini untuk indikator membandingkan. Di dalam membandingkan
dua teks ya, membandingkan dua teks untuk mencari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi teks yang pertama dipakai untuk misalkan itu adalah tentang happy birthday, and then the next text we can use congratulation. Biar pembelajarannya, so to make the student more active, so the process of teaching learning will be focus on a student center, it could be done in a group. So here siswa secara berkelompok mempresentasikan dua teks greeting card untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, setelah siswa bisa membedakan dan menjelaskan tentang unsur kebahasaan, the next step yaitu siswa dapat menggunakan unsur kebahasaan dan struktur teks yang terkait dengan greeting card. Pada tahap ini Anda bisa menggunakan model walking stick ketika pembahasannya nanti. And then terkait dengan GCOT, di GCOT yaitu siswa memperhatikan satu text error greeting card. Oke. Kemudian siswa dapat menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada pada greeting card tersebut. Oke, setelah itu siswa menuliskan hasil koreksi atau analisis kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada lembar greeting card kosong yang telah disediakan. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada siswa lain agar memperolehkan feedback atas teks yang telah dikerjakan dengan menggunakan peer assessment. Siswa merevisi teks tersebut berdasarkan hasil masukan dari teman. Siswa dapat menyimpulkan atau mensintesa apa saja yang harus ada ketika mereka akan membuat greeting card. Tahap yang terakhir adalah ICOT. Nah, di tahap ICOT ini adalah guru menyediakan beberapa topik tentang hari-hari spesial. Di sini kemudian tugasnya siswa adalah memilih salah satu dari 8 hari spesial yang disediakan. Siswa membuat satu greeting card berdasarkan hari spesial yang dipilih berdasarkan hasil imajinasi atau kreativitasnya. Dan tahap terakhir adalah siswa mempresentasikan hasil kreativitasnya terkait dengan greeting card di wall magazine atau menumbuhkan rasa percaya diri. Ini adalah tahap terakhir dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu adalah post-teaching activity. In a post-teaching activity, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik membahas kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah guru mengumumkan informasi terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Mungkin guru akan memberikan tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. I think that's all for the explanation of how to create learning activities based on higher order taking skill for junior high school student. Okay, hopefully you can do it. If you still have a question, you can ask me. Keep healthy and please continue for your studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.